Bab 3375. Keluargamu masih tahu cara bermain. Bicara. Ketika mendengar kata-kata roh alam semesta, Catalina seketika membeku dengan kening terangkat di tempatnya. Sudah begitu lama tidak bertemu, tampaknya roh alam semesta ini menjadi begitu mudah bergaul. Ini tidak biasa. Mileye tersenyum tipis. Senior, kamu lebih ramah daripada yang kubayangkan. Roh alam semesta bersuara serius, apa yang ingin kamu bicarakan? Mileye berkata, aku ingin melawan roh dewa, aku membutuhkan bahan, aku membutuhkan uang. Roh alam semesta berkata, jadi kamu akan merampok. Mileye menegaskan, bukan merampok tapi meminjam. Roh alam semesta mengernyitkan kening, meminjam. Mileye mengangguk, ya. Roh alam semesta tanpa ekspresi, dan kamu akan mengembalikannya. Mileye tersenyum, aku bukan orang seperti itu. Roh alam semesta merasa lega di dalam hatinya, sementara Mileye melanjutkan, anakku juga ikut. Roh alam semesta membeku. Mileye serius berkata, aku bisa membuat surat perjanjian peminjaman. Roh alam semesta berkata dengan suara rendah, lebih baik kamu langsung merampok dengan terang-terangan. Mileye dengan tulus berkata, aku benar-benar bukan orang seperti itu. Keluarga yang kupunya utang pasti akan kubayar, harta berhargamu, anakku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Roh alam semesta bungkam. Jika bukan karena memikirkan wajah adik perempuanmu, mungkin dia sudah memarahi kamu. Mileye tertawa, senior, bisa dipinjam. Roh alam semesta tetap diam. Meminjam. Kamu sudah mengambilnya, sekarang datang menanyakan padaku. Terlalu membuat frustrasi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mileye tiba-tiba berkata, senior. Roh alam semesta mengangguk sedikit, bisa dipinjam, tapi, bisakah kamu membuat surat perjanjian peminjaman? Mileye mengangguk, tentu saja. Sambil berkata demikian, dia membuka telapak tangannya, sebatang pena muncul di tangannya, dia melambaikan pena besar itu, sekarang meminjam banyak harta berharga di sini, akan dikembalikan oleh anakku. Setelah menulis, dia membuka telapak tangannya, kertas itu melayang perlahan di depan roh alam semesta. Roh alam semesta menatap kertas di depannya, lalu bertanya, anakmu sekarang berada di mana? Mileye menjawab, belum lahir. Roh alam semesta menatap Mileye dan diam. Sial. Ini lebih gila daripada merampok secara langsung. Lah benar-benar ingin meledak. Tapi setelah berpikir sejenak, lebih baik bertahan. Dia tidak ingin melihat wanita itu lagi. Sepertinya memikirkan sesuatu, roh alam semesta tiba-tiba membuka telapak tangannya. Tiba-tiba, aliran udara muncul di antara langit dan bumi. Mileye mengernyitkan kening, wajahnya penuh dengan kebingungan, apa yang sedang dilakukannya. Catalina berkata dengan serius, dia sedang menguraikan masa depan anakmu. Menguraikan masa depan anak. Mileye tiba-tiba membeku. Roh alam semesta tiba-tiba membuka telapak tangan kanannya dan di telapak tangannya tiba-tiba muncul sebuah garis waktu. Melihat pemandangan ini, wajah Catalina seketika menjadi sangat serius, garis waktu masa depan. Dia menemukan garis waktu anakmu. Mileye juga merasa penasaran, ingin melihat masa depan anaknya sendiri. Dia begitu luar biasa, pasti anaknya juga tidak kalah. Tentu saja, yang lebih menarik baginya adalah dengan siapa dia akan memiliki anak. Ketika roh alam semesta bersiap untuk menyelidiki garis waktu masa depan itu, tiba-tiba terjadi perubahan. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari dalam garis waktu itu, pergi. Boom. Dalam sekejap, roh alam semesta seolah-olah terkena petir, mundur dengan liar puluhan ribu depa. Di tengah lapangan,
seluruh langit dan bumi langsung hancur berantakan, berubah menjadi kegelapan total. Catalina juga secara instan terdorong mundur oleh kekuatan suara yang mengerikan. Berhenti sejenak, tetesan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Catalina penuh dengan ketidakpercayaan. Mileye tidak apa-apa, tetapi saat ini dia terdiam. Suara tadi adalah milik Lydia. Suara Lydia datang dari garis waktu masa depan. Apa ini? Dari kejauhan, roh alam semesta terkejut. Apa ini? Ya Tuhan. Mileye menatap roh alam semesta. Ada apa? Roh alam semesta diam 1000 bahasa. Mileye penuh kebingungan. Ada apa ini? Saat Mileye hendak berbicara, tiba-tiba roh alam semesta berkata, "Kamu ingin anakmu mengembalikan, bukan? Baiklah." Sambil berkata demikian, dia membuka telapak tangannya. Surat perjanjian peminjaman itu melayang perlahan di depan Mileye. "Kamu teken dengan kep jari darah, tidak masalah kan?" Mileye ragu sejenak, lalu berkata, "Juga tidak masalah." Dengan berkata demikian, dia menekan ibu jari dan kep jari tangan muncul di surat perjanjian tersebut. Roh alam semesta mengangguk, telapak tangannya membuka dan surat perjanjian itu terbang kembali ke tangannya. Dia melihat Mileye sejenak, lalu berkata, "Sudah cukup. Utang ayah dibayar oleh anak, itu adalah hukum alam." Mileye agak penasaran, "Senior, mengapa suara adik perempuanku tadi bisa terdengar dari garis waktu masa depan itu?" Roh alam semesta tetap diam. Mileye ingin bertanya lebih banyak. Tiba-tiba roh alam semesta berkata, "Mungkin saatnya bagimu untuk pergi." Mileye mengerutkan kening. Mengapa orang ini masih mengusirnya? Mileye berkata, "Senior, aku ingin bertanya beberapa pertanyaan." Roh alam semesta tetap diam. Mileye langsung bertanya, "Senior, bagaimana pandanganmu terhadap para dewa?" Roh alam semesta menggeleng, "Bisakah aku tidak menjawabnya?" Mileye diam. Roh alam semesta berkata lagi, "Jika kamu ingin menyelamatkan makhluk spiritual di alam semesta ini, itu sah-sah saja. Namun, mereka juga berjuang untuk bertahan hidup, termasuk aku juga. Meskipun aku menelan alam semesta, aku juga bertahan hidup. Di alam semesta yang luas ini, jika kamu tidak kuat, kamu akan dihancurkan oleh orang lain. Itulah aturan hidup alam semesta." Mileye mengangguk. "Baiklah, ubah pertanyaan. Senior, tadi kamu melihat apa dari garis waktu masa depan? Bisakah kamu ceritakan sedikit?" Roh alam semesta menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye mengernyitkan kening. "Apa masalahnya?" Roh alam semesta menggeleng. "Tidak bisa diungkapkan. Dan yang kulihat juga tidak banyak." Mileye bertanya, "Siapa anakku?" Roh alam semesta tetap diam. Mileye dengan tenang berkata, "Senior, sedikitlah memberi wawasan." Roh alam semesta merasa kesulitan di dalam hatinya. "Sialan. Jika aku tidak berbicara, orang aneh ini akan mengancamku. Aku bilang, pelindung tahu anak orang aneh ini ingin menghancurkanku. Sialan. Kalian semua keluarga di sini ingin membuli orang, kan?" Mileye masih ingin bertanya lebih banyak. Roh alam semesta mendesah pelan, "Aku hanya melihat seorang pemuda, selain itu, aku tidak melihat apa-apa." Mileye bertanya lagi, "Anakku?" Roh alam semesta mengangguk, "Ya." Mileye menanyakannya lagi, "Apakah dia sangat berbakat?" Roh alam semesta melihat Mileye sejenak, sepertinya dia sedikit lebih unggul darimu. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Memang layak menjadi anakku, bagus." Roh alam semesta terdiam, melihat Mileye, lalu berkata, "Apakah kamu berencana untuk menembus batas ilahi?" Mileye mengangguk, "Yal, bagaimana senior bisa tahu?"
Roh alam semesta berpikir sejenak, lalu berkata, jelas bisa hidup santai, mengapa harus berjuang? Sambil berkata demikian, ia berbalik dan langsung menghilang dari tempat itu. Mileye mengerutkan kening, apa maksudnya orang ini? Pada saat itu, Catalina yang berada di sampingnya mendekat, ia berkata dengan serius, suara tadi memang dari adik perempuanmu. Mileye mengangguk, ya. Catalina berkata pelan, sangat kuat. Mileye tersenyum, pergilah ke tempat asalmu. Catalina mengangguk, ia mengibaskan jubahnya, ruang di depannya langsung terkoyak dan sekejap kemudian, ia dan Mileye pergi, menghilang dari tempat itu. Tidak lama setelah Mileye dan Catalina menghilang, roh alam semesta kembali muncul di tempat itu. Setelah beberapa saat diam, ia berkata dengan pelan, bisakah aku mengembalikan utang ini? Sial, keluargamu sungguh ahli dalam bermain. Bersambung.